Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Halo anak-anak, kaifahalukum? Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya insya Allah kita tetap semangat ya ketika menghadapi pembelajaran di saat pandemi ini, insya Allah. Baik anak-anak, ini adalah video pertama Bapak yang Bapak buat ya untuk pembelajaran. Ya, di video pertama ini kita akan sama-sama membahas. Bapak akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, di part pertama ini, di bagian pertama ini nanti Bapak akan menyampaikan tentang bilangan, ya, jenis-jenis bilangan, dan yang kedua adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Baik, coba kalau kita bandingkan bilangan dengan angka itu sedikit berbeda. Kalau bilangan, kalau kita lihat di Wikipedia, itu adalah sesuatu yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Nah, kalau angka itu lambang daripada bilangan, ya. Baik, bilangan itu banyak jenisnya, ya. Yang pertama adalah tentunya bilangan asli yang sering kita kenal, ya. Bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, ya. 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Itu bilangan asli. Kemudian ada bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, ya. Yang dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, tak terhingga, ya. Itu bilangan cacah. Kemudian ada juga yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat ini adalah bilangan yang nanti akan kita bahas. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, ya, dan bilangan positif. Jadi gabungan antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif itu adalah bilangan bulat. Ya. Pak, apa bilangan bulat negatif? Nah, bilangan negatif itu dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, itu bilangan negatif. Sedangkan bilangan positif dari 1, 2, dan seterusnya. Dan dengan 0 itu adalah bilangan bulat. Ada lagi yang berikutnya, ada bilangan ganjil. Nah, apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, jadi ada sisa. Contoh 1, 3, kemudian 5, 7, itu adalah bilangan ganjil. Mereka ketika dibagi 2 itu tidak akan habis. Contoh 1 dibagi 2 tidak habis sisanya, ya. Ada sisa, ya. 1 bagi 2 0,5, ya. Kemudian 3 bagi 2 tidak habis, ya, dan seterusnya. Itu adalah bilangan ganjil. Nah, berikutnya ada bilangan genap. Bilangan genap itu apa, Pak? Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2, ya. Jadi kalau bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya itu adalah bilangan genap. Mereka habis dibagi 2. 2 dibagi 2 ada hasilnya 1, habis. 4 dibagi 2 habis, hasilnya berapa? 2, ya. Jadi tidak ada koma-komaan dan sebagainya. Itu bilangan genap. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, ya. Jadi bilangan ini habisnya hanya dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri itu contoh 1, contoh ya 2. 2 itu habis dibagi 1, ya. 2 bagi 1 habis 2. Dan bilangan itu sendiri apa? Ya 2. Jadi 2 habis dibagi 1, 2 juga habis dibagi 2. Kemudian 3. 3 habis dibagi 1. 3 bagi 1, 3. Kemudian bilangan itu sendiri ya 3. 3 bagi 3 1, habis, ya. Kemudian
5 dibagi 1, 5. 5 dibagi 5, 1 ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan D-nya sendiri atau bilangan itu sendiri ya. Nah, itu anak-anak sekalian yang disebut dengan bilangan ya, jenis-jenis bilangan seperti itu. Nah, sekarang kita akan fokus kepada bilangan bulat ya. Tadi yang seperti yang Bapak sampaikan bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif ya. Di sebelah kiri Bapak itu negatif, di sebelah kanan Bapak itu adalah positif ya. Jadi semakin ke kiri itu semakin kecil, semakin ke kanan berarti semakin besar sebuah bilangan. Nah, makanya di sini kita akan mengurutkan ya. Di sini ada 0, kemudian ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya ada 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya ya. Itu semuanya adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini itu bisa kita urutkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Makin ke kanan sekali lagi makin besar dan makin ke kiri sekali lagi makin kecil ya. Kalau kita mendapatkan contoh misalkan 2 dengan negatif 2 lebih besar mana? Nah, 2 ada di posisi sebelah kanan, sedangkan negatif 2 ada di posisi sebelah kiri. Berarti 2 lebih besar daripada negatif 2. Ya. 0 itu lebih besar. 0 dengan negatif 3 lebih besar mana? 0 ada di sebelah kanan, sedangkan negatif 3 ada di sebelah kiri. Berarti 0 lebih besar daripada negatif 3. Paham? Kemudian negatif 1 lebih kecil daripada 1. Betul ya? Negatif 1 ada di sebelah kiri, sedangkan 1 ada di sebelah kanan. Sehingga negatif 1 lebih kecil daripada 1. Ya. 4 dengan 5. Nah, jelas 4 lebih kecil daripada 5. Bisa ya, anak-anakku sekalian, membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Sekali lagi, caranya adalah ketika semakin ke kiri, maka bilangan itu semakin kecil. Ketika bilangan semakin ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar. Baik anak-anak, berikutnya kita ke contoh ya, supaya kita lebih memahami, lebih mendalami tentang bagaimana kita membandingkan sebuah bilangan bulat ya. Nah, kita gunakan tanda lebih besar, kemudian tanda lebih kecil dan sama dengan. Baik, contoh pertama, negatif 259 240. Coba, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Oke, betul ya, bahwa negatif 259 itu lebih kecil daripada 240 ya, karena negatif ada di sebelah kiri, kemudian positif ada di sebelah kanan, maka dia lebih kecil. Yang kedua, negatif 40 negatif 50. Baik, bagaimana? Negatif 40 negatif 50. Ya, betul. Negatif 40 lebih kecil daripada negatif 50. Jangan terjebak ya. Meskipun secara angka 50 lebih besar ya daripada dengan 40, tetapi karena ada negatifnya, maka sekali lagi makin ke kiri maka dia semakin kecil dan makin ke kanan maka dia semakin besar. Maka sehingga kita dapatkan bahwa negatif 40 itu lebih kecil daripada negatif 50. Baik. Nah, berikutnya coba kita lihat 3 titik negatif 23. Nah, 3 titik negatif 23 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? 3 itu lebih besar daripada negatif 23. Nah, karena 3 posisinya ada di sebelah kanan, sedangkan negatif 23 posisinya ada di sebelah kiri, sehingga 3 lebih besar daripada negatif 23. Paham ya sampai sini? Nah, berikutnya kita contoh bagaimana mengurutkan sebuah bilangan dari yang negatif 4 kecil ke yang terbesar, atau yang negatif 4 yang 1, negatif 3, 2, dan 5.
negatif 4, 1, negatif 3, 2, dan 5. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka kita dapatkan yang terkecil berarti negatif 5, kemudian negatif 4, negatif 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya misalkan 0, negatif 6, 18, negatif 9, negatif 16, negatif 12, negatif 24. Nah, bagaimana kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar? Berarti kita cari yang paling kanan terlebih dahulu. Ya, berarti negatif 24, kemudian negatif 18, kemudian negatif 16, negatif 12, negatif 6, dan 0. Paham ya? Nah, itu anak-anak sekalian, itu saja mungkin pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan dari ilmu kita saat ini itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena yang penting adalah ilmu itu berkah ya. Buat apa kita mendapatkan ilmu tetapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa banyak para koruptor, mereka tuh pintar-pintar tapi ternyata ilmunya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat ya, baik buat kita ataupun buat orang lain. Dan kita berdoa supaya kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Demikian anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama beristighfar kepada Allah ya. Siapa tahu ada dosa yang kita laksanakan ketika belajar ini. Astagfirullahaladzim dan doa kifat majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.